Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minumnya sudah datang. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang saya hormati para jajaran Musaid dan juga panitia Syauqi, dan juga para teman-teman semuanya peserta Syauqi yang ke berapa? 14. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan ini menjadi satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini perdana ya untuk kajian kitab Fathul Manan di acara Syauqi. Karena kalau saya biasanya kalau Fathul Manan ini sama Sofahat itu di teman-teman PTG GTA Santri Tahfidz itu. Tapi yang itu melanjutkan. Kalau ini episodenya beda. Kalau ini episodenya tidak semuanya, tapi hanya kemarin beberapa kita pilih. Ini teman-teman sudah ada yang punya kitabnya, ada yang punya PDF-nya, ada yang bawa kertas nanti akan menulis sendiri kitabnya. Wah, ini luar biasa ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho Allah dan semakin mensupport kita, semakin memotivasi kita untuk terus berusaha memantaskan diri menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita mulai, jadi mukaddimahnya tidak usah saya baca, termasuk takridnya. Ini pengantar dari para tokoh, ini banyak sekali di kitab ini. Tapi kalau membaca ini saya khawatir nanti 4 pertemuan hanya kita dapat takridnya. Nanti silakan dibaca sendiri. Jadi yang kita bahas di acara Syauqi ini, insya Allah kita loncat-loncat, karena kita pilih yang terkait dengan fadhail suar minal Qur'anil Karim, fadilatu surati Yasin, fadilatu suratil Kahf, dan seterusnya. Ini tidak kita baca, tapi lebih pada fadhail. Nanti yang bab terakhir nanti bicara mengenai fi fadhaili hamalatil Qur'an. Itu yang al-babul khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tadi sudah saya buka ya, belum ya? Kita mulai majelis kita dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu sallallahu alaihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin. Fathul Manan fi wa jami'i syekhina fi ta'limina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Al-babul awwal fi fadailil Qur'anil Karim. Dibaca tok apa diterjemahkan? I'lamu anna al-Qur'anal Karim huwa a'zamul kutubil munazzalati ala anbiya'illahi wa rusulihi wa afdaluha la nihayata li husnihi wa la ghayata li jamali alfazihi wa ma'anihi. Kalau ini cepat khatam. Al-babul awwal utawi bab yang pertama iku fi fadailil Qur'anil Karim, menjelaskan, artinya ing dalem pira-pira keutamaan. Artinya bab yang pertama ini menjelaskan beberapa keutamaan Al-Qur'an. I'lamu, ketahuilah, annal Qur'anal Karima, bahwasannya Al-Qur'anul Karim, huwa ya Al-Qur'anul Karim iku a'zamul kutub, paling agungnya kitab-kitab suci, al-munazzalati, yang diturunkan, ala anbiya'illahi wa rusulih, kepada para nabi-nabi Allah dan utusan-utusan Allah. Wa afdaluha, dan Al-Qur'an adalah yang paling utama dibanding kitab-kitab yang lain. Wa afdaluha, lan paling utamanya al-kutub al-munazzalah. La nihayata li husnihi, la nihayata, ora ono akhir, ora ono batas iku maujud. Jadi tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya, terus begitu. Li husnihi, maring kebagusannya Al-Qur'an. Maring kebagusannya Al-Qur'an. Wala ghayata, dan tidak ada akhir iku maujud. Ghayah itu maknanya kan tujuan. Tujuan itu biasanya menunjukkan sesuatu yang sudah terakhir. Sampai tujuannya niatnya ke Malang, maka ketika sampai di Malang, maka Malang itu menjadi tujuan, berarti sudah akhir. Lah Quran itu tidak ada akhirnya. Dalam hal apa? Li jamali alfazihi wa ma'anihi. Li jamali alfazihi, maring keindahan lafaz-lafaznya, wa ma'anihi, dan makna atau kandungan maknanya. Jadi keindahan lafaznya luar biasa, kandungan maknanya juga luar biasa. Satu ungkapan satu ungkapan ayat itu bisa memuat berbagai makna, beberapa makna. Contoh ini ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kol-kolannya kurang tadi. Wallahu yarzuqu man yasha'. Wallahu utawi Allah iku yarzuqu, aweh rizki, memberikan rizki, man ing orang, yasha'u, yang Allah berkehendak. Yasha'u kang karep sapa Allah, ya kan begitu, terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Lalu ditutup dengan bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Itu apa? Tanpa perhitungan. Ayatnya kan singkat ini. Ini ada di penutup ayat. Ayatnya panjang lalu ditutup dengan wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Yang bighairi hisab itu apa nih? Pertama, bisa yarzuqnya. Allah itu kalau memberi rizkinya itu tidak terhitung, sudah bighairi hisab. Bisa mannya. Kenapa kok bisa mannya? Allah itu kalau ngasih sesuatu itu nggak lihat. Ya orang namanya Allah punya sifat Ar-Rahman,
Itu kalau sudah ngasih itu ya sudah. Dan Allah tetapkan hukum sunnatullah. Makanya orang kafir sekalipun, kalau dia secara sunnatullah sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan seterusnya, itu kadang-kadang digerojok dengan rezeki yang banyak di dunia ini. Kalau kita ini mau ngasih orang itu kan perhitungan kan kadang wis ngekei iku barangnya dihitung, yang kedua itu kita lihat orangnya. Mesti ono hitung-hitungannya. Itu kalau manusia. Nah itu, ini contoh kecil. Contoh lagi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa, adapun orang yang takut, ya, maqama rabbih. Makom itu makna asalnya itu dari qama yaqumu, makom itu tempat berdiri. Tapi kemudian berderivasi termasuk bisa memiliki makna makom itu kedudukan. Itu makomnya tinggi itu. Ini makom tempat pijakannya itu tinggi kedudukannya. Pernah dengar kan? Makanya dalam bahasa kita makbaroh, kuburan orang-orang yang mulia itu biasanya disebut dengan makom. Itu untuk menunjukkan di dalam makbaroh itu dikuburkan orang yang punya derajat yang tinggi. Sehingga banyak orang salah paham, bukan sampean di luar sana. Makom Ibrahim itu dikira kuburannya Nabi Ibrahim, padahal makom di situ tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika berpijak di batu itu ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Yang kita kemudian diperintahkan untuk sholat dekat dari situ. Battakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Musalla itu tempat sholat. Jangan diartikan jadikanlah min maqami Ibrahim bangun musalla. Enggak. Bukan musalla yang langgar itu ya, enggak. Ini musalla bermakna tempat sholat. Yes. Kembali ke ayat tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih. Pertama maknanya itu bisa begini. Makom kalau diartikan makom itu kan bisa isim zaman, bisa isim makan. Kalau difahami sebagai isim zaman berarti makom itu kembali kepada mannya. Wa amma man khafa maqama rabbih, artinya apa? Orang kalau sudah takut, khawatir nanti saya kalau kemudian menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya siapkan. Sama sudah mikir. Makanya sehingga ikut syauqi. Ini dalam rangka kita mempersiapkan itu. Jangankan menghadap Tuhan, menghadap Allah. Sampai menghadap dosen pembimbing saja, umpama skripsi atau belum skripsi, mau ujian lisan. Kan ada dosen yang adakan ujian lisan. Sampai kalau maju tidak ada persiapan apa-apa, ditanya goyang guyu. Dosen itu menilai bukan dari senyum Anda, tapi dari bagaimana kapasitas ilmu yang sudah sampai pelajari dalam mata kuliah tersebut. Atau bimbingan skripsi, mungkin ada yang sudah mau skripsi, ngadu, kira-kira persiapan apa enggak? Enggak persiapan plus ditanya, kamu mau nulis apa? Ya enggak tahu Ustaz, ya pokoknya begini. Nah terus ini maksudnya apa? Ya enggak tahu Ustaz. Jenengan kok tanya saya, jenengan lebih tahu dari saya loh. Iki apa-apaan? Apa yang terjadi kira-kira kalau sampai jawabnya begitu? Sudah pelajari dulu, mulia. Ini contoh ya, makom di situ maknanya kita sudah mikir tentang diri kita. Atau yang kedua, makom rabbih itu bisa difahami, makom itu adalah kedudukan Tuhannya, berarti bukan kemannya, tapi kedudukan Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai zat yang ala kulli syai'in qadir, yang kekuasaannya tanpa batas. Kita kalau mau ngadepi sesuatu, ngadepi orang saja, pejabat saja, yang kekuasaannya tetap ada batasnya, itu saja persiapannya. Pertemuannya jam 8, itu jam 6 sudah di lokasi. Nah, kalau ada acara-acara besar yang begitu, dihadiri oleh menteri, presiden, itu kan 2 jam sebelumnya sudah harus berada di lokasi.
pintu akan ditutup, kan begitu? Itu sudah benar-benar siap-siap. Loh, jadi lafadznya sama, tapi kandungan maknanya itu luas. Itu contoh kecil. Nanti yang lain-lain banyak. Jadi memang Al-Quran itu keindahannya itu baik secara lafadz dan juga secara makna. Makanya kalau sampai belajar balaghah, di dalam salah satu aspek ilmu balaghah itu ada juga kajian yang namanya al-muhassinah. Ada al-lafziyah, ada al-ma'nawiyah. Nah, itu menggali dari Al-Quran redaksinya. Belum lagi nanti Al-Quran itu tepat sekali ketika menggambarkan bangunan kata itu akan sesuai dengan maknanya. Kan begitu. Contoh lagi. Contoh ini kapan khatami? Surat Al-Qadr. Ketika bicara mengenai pengawalan malaikat Jibril dan para malaikat yang lain ketika mengawal turunnya Al-Quran. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu fi'il mudhari tapi taknya dibuang satu. Bandingkan dengan ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, itu bukan tanazzalu tapi tatanazzalu alaihimul malaika. Kaidahnya itu dari Quran semua. Habis dari Quran barulah ulama-ulama bahasa itu mengambil satu kaidah, idza zadal mabna zadal makna. Kalau mabnanya tambah, mabna kadi. Nah, ini kalau mabnanya tambah, maka maknanya jadi nambah. Kalau mabnanya tambah, mahasantrinya jadi nambah. Nah, gitu. Tanazzalu lebih enteng diucapkan dibanding tatanazzal karena ada taknya tidak dibuang, tetap utuh. Ternyata apa rahasianya? Proses turunnya Al-Quran yang malaikat diperintah oleh Allah untuk mengawal. Ini prosesnya karena ini perintah dan Al-Quran itu sesuatu kalam yang mulia, kalamullah. Maka prosesnya sangat mudah. Maka malaikat itu ketika melakukan tanazzal, enteng. Tapi kalau tatanazzal itu sebabnya dari apa? Dari istiqomah kalian. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, barulah tatanazzal. Maka istiqomah itu ya butuh proses. Nanti tatanazzalnya malaikat itu tergantung proses istiqomah Anda sejauh mana. Begitu. Sampai ikut Syauqi. Kalau ini kita kontekstualisasikan, umpama ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Umpama kita kontekstualisasikan. Jadi malaikat tatanazzal itu ya tergantung kuatnya sama istiqomah termasuk dalam Syauqi ini. Ini kan Syauqi baru berjalan beberapa hari, sudah 1 pekan belum ya? Tapi ada yang sudah mulai, ya Allah kampus kok sepi, delok embong, delok mabena kok sepi, biasanya ramai. Kalau tergerak sudahlah saya Syauqi cukup 1 minggu, setelah ini saya melarikan diri. Mungkin itu kekuatan sama istiqomah di Syauqi ini itu nanti apa? Sangat terkait dengan proses tatanazzal tadi itu. Tapi ada yang fakut kekerasan doa main ada ini, doa main sepenuh-penuh Syauqi sampai selesai. Maka kalau hari ini masih banyak, coba nanti hari Rabu depan kira-kira masih sebanyak ini kan, insyaallah. Tatanazzal. Maka di situ ada tantangannya, tatanazzal. Nah, ini contoh-contoh kecil ketika di sini dikatakan ya'lamu annal Qur'anal Karim huwa a'zamul kutub al-munazzalah ala anbiya'illahi wa rusuli wa afdaluha la nihayata li husnihi wa la ghayata li jamali al-fadhihi wa ma'ani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul Quran utawi keutamaan Al-Quran, utawi keunggulan Al-Quran, utawi fadlnya Al-Quran ikus ala sairil kalam, dibanding semua jenis kalam.
ala sairil kalam, dibanding semua jenis kalam, iku kafadlir rahman, seperti keutamaan Allah ar-Rahman ala sairi khalqihi, di atas semua makhluknya. Jadi keutamaan Al-Quran itu sebagaimana sabda Rasulullah itu seperti keutamaan Allah dibanding semua makhluk. Jadi kalau ada kalamnya sastrawan yang luar biasa, itu kalau dibanding Al-Quran ya tidak ada apa-apanya. Walaupun sastrawan itu kata-katanya seringkali membuat orang terpesona, tapi ketika orang-orang Arab dihadapkan pada kalamullah, ini juga tidak ngatasi. Maka bahasa Arab itu ada bahasa Arab yang wahyu, yang al-munazzal, itulah kalamullah. Ada bahasa Arab yang memang digunakan oleh orang Arab. Tapi Allah ketika menurunkan wahyu menggunakan bahasa Arab bilisanin arabiyyin mubin, itu menggunakan tingkatan bahasa yang betul-betul fasih dan baligh. Jadi itu Al-Quran. Makanya saya sering menyampaikan, jadi Al-Quran itu bukan karya sastra. Karena kalau karya sastra itu ada unsur-unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, ya. Tetapi Al-Quran itu mengungguli semua jenis karya sastra yang ada. Makanya sampai muncul tantangan itu. Orang Arab yang ahli sastra saja ditantang saja tidak mampu. Ketika mereka dalam ketidakmampuan mereka ditambahi lagi oleh Allah dengan turun ayat-ayat muqatta'ah, al-ahruf al-muqatta'ah, yang jumlahnya ada 14 itu, yang terkandung dalam nassun hakim qati'un lahu sirrun. Malah tidak mampu lagi mereka. Ya, sampean silakan baca, termasuk saya lupa tafsir surat apa itu ya. Al-Walid ibn al-Mughirah itu ketika mendengarkan Al-Quran itu mereka merasakan halawah, ada sesuatu yang enak, yang manis begitu. Ini yang asli secara bawaan gitu. Tapi kan kemudian ditutupi oleh rasa kesombongannya, lalu rasa tidak mau menerima karena gengsinya, kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai'in dunallah. Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an iku afdalu, lebih utama, min kulli syai'in, dibanding segala sesuatu, dunallah, selain Allah. Jadi kalau disebut segala sesuatu ya selain Allah, karena Quran itu kalamullah. Wa fadlul Qur'ani ala sa'idil kalam, dan utawi keutamaan Al-Quran ing atasi semua jenis kalam iku kafadlillahi azza wa jalla ala khalqihi, seperti keutamaan Allah azza wa jalla ing atasi makhluknya. Faman waqqara, maka barang siapa, faman maka utawi sapane wong, faman maka utawi barang siapa iku waqqara, mengagungkan sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, faqad waqqarallaha, maka sungguh benar-benar telah mengagungkan Allah. Jadi kalau orang mengagungkan kalamullah, maka dia ini pada dasarnya mengagungkan Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kita ini kan kuliah, lalu dosen sampean itu umpama punya tulisan di jurnal atau di buku. Tulisan itu kan kalau kita sesama makhluk, tulisan itu kan hasil dari gagasan, ide, pikiran yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Tiba-tiba sampean menghadap ke dosen sampean sambil bawa tulisan beliau itu di jurnal atau buku beliau. Mau sampean ngene, tulisan apa ini Pak? Kira-kira apa yang terjadi? Itu baru kalamnya manusia yang ditulis
dalam bentuk tulisan jurnal atau. Makanya saya sampai detik ini termasuk orang-orang yang meyakini bahwa menghormati. Jadi begini. Al-Quran itu kan Allah berfirman bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Ini kalam lafzi. Lah kalam lafzinya itu yang tercetak yang di mushaf-mushaf itu. Cara penghormatan kita itu berbagai macam. Mulai dari umpama ada satu lembar tulisan ayat Al-Quran yang jatuh lalu kita ambil, kita taruh di tempat yang pantas, yang layak sesuai dengan penghormatan kalam itu juga sebagai bentuk penghormatan. Sampai menghafal Quran dengan niat menjaga, ikut turut aktif menjaga dalam konteks Al-Hijr ayat 9, maka itu juga dalam rangka memuliakan. Sampai ketika sudah menghafal, menjaga sikap sampean, itu juga memuliakan apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Tapi kalau sampean cuek, sudah diberi hafalan juz 30, juz 28, juz 1, sampai 10 juz atau bahkan 30 juz. Tapi kalau kita ini tidak menghargai diri kita, lalu kita melakukan aneka kemaksiatan yang terang-terangan, dan itu secara ada unsur kesengajaan, maka itu termasuk tidak menghormati. Karena apa? Karena Allah sudah menitipkan kalamnya dalam diri kita. Loh, sama yang hafal juz 30 walaupun 1 juz, tapi kan tetap kalamullah. Tidak ada orang yang hafal 30 juz yang tidak melewati 1 juz dulu, mesti ada tahapan, ada proses. Jangan kemudian gak apa-apa jek 15 maksiat jalan terus, kok LS 30 gak maksiat, tak bisa. Jadi penghormatan itu bentuknya banyak. Makanya kalau saya pernah baca di syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah judulnya itu. Saya lupa pembahasan tentang Ad-Dinun Nasihah kalau tidak salah. Hadis ke berapa itu? Ad-Dinun Nasihah. Rasulullah ditanya, "Liman ya Rasulullah?" Kan salah satunya ada wali kitabihi. Itu Al-Qur'an. Itu ada seorang sufi namanya Bishr bin siapa itu beliau diangkat menjadi wali itu karena gara-gara lafaz bismillah yang beliau temukan di tempat sampah. Kemudian beliau itu lafaz bismillahirrahmanirrahim itu diambil oleh beliau, dicium, kemudian dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang terhormat. Tiba-tiba dalam mimpi beliau ada beliau mendengar satu suara yang mengatakan begini, karena engkau sudah mengharumkan namamu, maka aku harumkan namamu di dunia. Jadilah beliau yang diangkat sebagai waliyul min auliyaillah. Itu gara-gara satu bismillah itu. Cuman ya boleh jadi amal yang lain sudah banyak, sehingga itu yang kemudian menjadi pintu masuknya di situ. Tidak kemudian melakukan banyak pelanggaran lalu mak situ tok ya ndak, ini sudah ngumpul kebaikannya. Cuma itu kan pintu masuknya aja. Bisa jadi begitu. Jadi itu keutamaan kalam. Ada satu ibarat. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu sebuah surat cinta kepada hambanya, terutama manusia, agar kita ini selamat dalam menjalani kehidupan. Makanya dulu sering saya sampaikan, mengapa dalam surat Ar-Rahman, ini hasil angan-angan saya. Ar-Rahman itu kan kasih sayang Allah yang tanpa batas, mencakup semua, baik makhluk yang taat ataupun makhluk yang durhaka. Lanjutannya apa? Ar-Rahman sebagai bukti kasih sayang Allah itu Allah ajarkan Al-Quran. Makanya lanjutannya Allamal Quran. Baru kemudian khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi Al-Quran itu surat cinta. Kalau kalian ingin selamat, maka ini loh petunjuknya. Sebuah produsen ya, pabrik membuat HP, itu kan disertai buku petunjuk. HP jangan kena air, tiba-tiba HP jatuh sama cuci, direndam 2 jam. Apa yang terjadi? Rusak. Makanya kerusakan alat tersebut itu berbanding dengan sejauh mana pelanggaran yang dilakukan.
Manusia itu bisa rusak sejauh mana, sebesar apa dia melanggar ketentuan dari petunjuk itu. Maka Al-Quran itu sebuah surat cinta dari Tuhan yang itu harus kita muliakan. Jangankan surat dari Tuhan, sesuatu benda yang itu dari makhluk, dari orang yang kita kagumi, dari orang yang kita cintai, Anda pasti akan menyimpan dengan baik. Sampai ulang tahun, tiba-tiba ada yang ngasih pulpen, mereknya Pilot BPTP. Sampai tahu harganya tidak seberapa ini, tidak sampai 10.000 kan? Tiba-tiba diambil teman sampean, ini milih pulpen ini, dibuang. Mana pulpenku? Allah tak ganti 10.000. Sampean bisa marah. Kenapa? Bukan masalah penggantian pulpen yang sama, tapi nilai historis yang ada di pulpen itu yang saya tidak bisa. Itu kan begitu. Itu padahal baru benda yang sifatnya, semua benda itu kan tidak kekal. Itu saja. Kadang-kadang itu bukan berupa benda fisik, dapat wapri, chattingan begitu saja. Waduh, itu sudah dikasih tanda bintang, disimpan. Pokoknya ini tidak boleh hilang chat ini. Umpama loh ya, wongnya teko. Ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman temannya teman saya. Nanti sampai curiga, jangan-jangan ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman kita bersama. Lah apalagi itu Allah sangat mencintai kita, berharap kebaikan kita, yang itu disampaikan kepada hadratur Rasul, yang Rasulullah itu punya sifat azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Jadi Rasulullah itu tidak tega apa? Tidak kepingin melihat umatnya itu sengsara di dunia apalagi di akhirat. Harisun alaikum, beliau sangat berharap kebaikan kalian. Makanya beliau lakukan apa? Raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Karena dua hal tadi itu. Jadi itu ketika ada sesuatu yang sangat berharga, maka harus kita hargai. Termasuk kalau sudah berupa mushaf, maka saya termasuk orang yang tidak setuju ketika ada, mohon maaf, mungkin ada di beberapa pesantren, ada sebut pesantrennya, itu ketika habis ngaji, karena tidak ada tempat, mushafnya taruh di bawah, jepret, terus sholat. Lalu ditanya sama temannya, lu mushafnya kok taruh bawah? Quran yang asli itu kan ada fi lauhim mahfud, ini kan hanya mushafnya. Ya tetaplah, sebisa mungkin kita itu menghormati mushaf itu dengan segala upaya. Ya mushafnya, ya isi kandungan mushafnya. Ya kan begitu. Kita lanjutkan. Faqad waqarallah wa man lam yuwaqqiril qur'ana. Wa man dan utawi barang siapa iku lam yuwaqqir, tidak mengagungkan, tidak menghormati sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang tidak mengagungkan Al-Qur'an, apalagi berniat melecehkan, faqad istakhaffa, maka teman-teman merendahkan atau menganggap remeh. Faqad istakhaffa sapa man bihaqqillah, terhadap hak Allah. Jadi kalau ada yang meremehkan, itu termasuk meremehkan hak Allah. Termasuk hati-hati, ono wong ngapalno Quran, koncone moro-moro ngomong ini, lapo awakmu angel-angel ngapalno Quran, ora usah dihafalno. Lek gak niat ngapalno Quran, gak usah gembosi sing ngapalno Quran. Gak usah dihafalno, sekarang sudah ada HP Android. Nyari ayat, tinggal ngetik, muncul sendiri surat ini, surat ini, surat ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Android Anda akan Anda bawa sampai menghadap Allah? Iso sajur HP misalnya. Android tidak ada, mushaf cetak sudah tidak ada. Ya. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm.
Ya memang Al-Quran itu juga, tapi harus diilmoni. Jangan hanya dihafal. Hafalan itu sebagai batu pijakan untuk masuk ke ranah ilmu yang sangat luas. Tapi ngapal lagi wapi, kemana lancar wapi pol. Maksudnya jangan puas sampai di situ gitu, kembangkan berikut. Saya kemarin tanggal 27 Desember yang lalu itu dapat sesuatu yang baru ketika ngaji di Gus Baha. Gus Baha itu cerita, termasuk mengutip dauhnya Ibnu Khaldun di Muqaddimahnya itu, Muqaddimah Ibnu Khaldun, kan ada kitabnya Ibnu Khaldun Muqaddimah. Apa kata beliau begini? Jadi salah satu penafsiran dari bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm itu bahwa Al-Quran itu memang betul-betul bayyinah. Kita tahu bahwa bayyinah itu sesuatu yang kebenarannya mutlak dan tidak bisa dibantah. Siapapun yang mengatakan kalau dia objektif maka pasti. Gus Baha itu sering mencontohkan begini, 1 tambah 1 ya mesti 2. Itu baik yang mengatakan kiai, baik yang mengatakan itu pencuri, semuanya tetap 2. Gak bisa kalau kemudian 1 tambah 1 berapa? 2. Siapa yang bilang pencuri? Saya tidak percaya. Bukan. Itu kebenaran secara substansinya sudah benar. Jadi siapapun yang mengatakan tidak berpengaruh. Itu yang pertama. Bisa dipahami? Nah, Al-Quran itu ternyata nilai-nilainya itu sejalan dengan nilai-nilai sosial. Saya itu yang baru itu kemarin yang baru itu iya ya. Selama ini saya memahami ayat. Contoh ayat yang dikutip kemarin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kemudian al-muttaqin kan disifati alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita selama ini termasuk saya itu hanya memahami begini. Oh, ciri-ciri orang muttaqin dalam ayat ini itu pertama yunfiquna fis sarra. Dia menginfakkan sebagian rizkinya yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia itu fis sarra wal dharra. Baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Selesai. Padahal ternyata nilai sosialnya luar biasa. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, orang itu kalau mengangkat nilai-nilai sosial seperti yang diungkap dalam ayat ini, maka kehidupan harmoni itu akan tercapai. Contoh pertama, yunfiquna fis sarra wad dharra itu apa maknanya? Orang punya jiwa memberi, bukan jiwa atau mental pengemis. Coba kalau sekian banyak orang ini semua punya mental memberi, apa yang bisa saya berikan untuk hati? Jadi gak rebutan, gak oyoyan penggawean, itu kan tugasmu, udah. Pokoknya cek-cek, kan begitu. Lalu kalau punya mental memberi, itu bersegera untuk menolong. Kalau ada yang membutuhkan, dia punya empati, punya rasa, saya harus bisa berbuat. Coba kalau mentalnya mental peminta, saya dapat apa ya? Rugi aku. Belum mikirnya Bapak itu. Mental peminta yang kedua itu mesti dia mintanya dapat jatah apa jatahnya dia, sehingga ketika mendekat ke orang lain dia ingin menggolek jatah dong, tapi nggak mau berbagi. Lek wayahe duwe jajan dipek dhewe, tapi lek wayahe koncone duwe jajan ngarep dhewe aku durung. Begitu. Nah kalau begitu kan orang nggak nyaman. Atau contoh yang konkret begini, kita punya teman kita itu semuanya punya mental berbagi. Ayo, ke kantin. Rebutan bayari. Udah ini aja. Akhirnya yos gini, saya ini bayarannya gak apa-apa, tapi nanti kalau kapan-kapan lagi gantian. Oke. Berarti kan punya mental pemberi, semuanya nyaman. Tapi coba kalau mental peminta. Bendino ono koncone nang kantin, aku melok-melok, tapi gak tahu gelem bayari. Wayang bayar ngiring mulu. Jare koncone bagi nih, warai melok terus tapi gak tahu gelem. Uang itu kok. Itu kan berarti mental peminta. Dia hanya minta difasilitasi tapi tidak pernah berpikir bagaimana memberikan. Itu sing tampil mesti sekelas-kelas kok. Kamu enak kirimanmu sekian loh, saya terus dan seterusnya.
Kalau itu alasan bisa dicari. Sekarang yang paling penting itu mentalnya, bukan jadi mindset yang terbangun, bukan sesuatu yang lah mindset nanti akan membentuk perilaku. Bisa dipahami? Atau yang kedua, ada orang tuh mentalnya mental diluk-diluk gampang no minjem. Sik duitmu sik ae, nyilis sik. Dicatet. Kakek 10.000, nanti temenannya 10.000. Oh, tapi nanti dihitung. Tapi setelah itu dia lupa atau pura-pura lupa. Ini kan bukan mental yunfiku nafisarra wa dharra. Jadi ternyata aspek sosial itu yang diangkat di ayat ini itu luar biasa. Lalu yang kedua coba kalian lihat. Wal kadhiminal ghaidh. Al kadhiminal ghaidh itu adalah orang yang mampu menahan amarah di saat dia bisa untuk marah. Bisa untuk marah itu begini. Dosen dengan mahasiswa secara kebiasaan itu dosen itu statusnya di atasnya mahasiswa, walaupun kita ini sebenarnya partner. Ya. Padahal dosen itu kalau tidak ada mahasiswanya, suruh ngomong ngambil sopong. Seharusnya kan ini jadi partner. Lah al-kadhiminal ghaidh itu begini. Dosen memarahi mahasiswa, yakin mahasiswanya itu secara adat tidak berani bantah. Lah ngruneng di mburi itu urusan lain kan. Tapi bantah, enggak Pak, Bapak begini enggak berani. Tapi ketika mahasiswa melakukan kesalahan, dosen mengingatkan dengan cara yang baik itu memang kewajiban. Tapi umpama marah sampai tidak proporsional, kan dosen bisa saja. Tapi ketika itu ditahan oleh sang dosen, maka itulah namanya al-kadhiminal ghaidh. Ada seorang juragan, majikan punya pembantu. Pembantunya melakukan kesalahan, maka majikan bisa marahi pembantu. Tapi kalau itu ditahan, itu namanya al-kadhiminal ghaidh. Bukan sebaliknya. Sebaliknya itu begini. Dosen melakukan kesalahan, mahasiswa berhak marah. Tapi kan secara kebiasaan mahasiswa kan tidak berani mau marahin dosen. Itu bukan al-kadhiminal ghaidh, memang selayaknya tidak berani marah. Bisa dipahami ya? Lah kalau pembantu tadi kemajikan, dia kan hanya tunduk. Kalau dia marah, dia dipecat, dia mikir, sudah tidak berani dia. Maka itu kalau dia menahan amarahnya, itu bukan al-kadhiminal ghaidh. Lah al-kadhiminal ghaidh itu menahan marah yang plus ini tadi itu. Di saat seseorang itu sebenarnya dia bisa untuk meluapkan kemarahannya karena punya posisi yang lebih dibanding lawannya. Nah itu coba kalau diterapkan di lingkungan sosial. Ada musaid, ada panitia, ada anggota syauki. Ini kan secara hierarki kan yang panitia, yang anggota kan umpama marah langsung kan tidak berani. Beraninya kan ngerasani, mungkin loh ya. Ngerasani. Nah ini kemudian kalau orang itu semua al-kadhiminal ghaidh, kita tidak cocok dengan ini, tapi kita mampu menahan. Tapi tetap dibicarakan secara baik-baik, bukan kemudian diluapkan secara tidak proporsional, bukan. Itu nanti akan membentuk nilai-nilai sosial yang bagus. Wal afina 'anil nas. Siapa sih orang yang tidak pernah salah? Cuman kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, itu kita sering lupa, koyok-koyok kita merasa tidak pernah salah. Dan orang semakin dia sulit memaafkan orang lain, itu sesungguhnya dia melakukan banyak kesalahan, tapi dia tidak menyadarinya. Coba kalau orang itu wal afina 'anil nas, dalam interaksi sosial yang terjadi akan bagus sekali. Terus ayat ini indah sekali ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu melakukan kebaikan melebihi dari apa yang orang lakukan. Ada orang mukul kita tidak balas, kita sudah berbuat ihsan. Ada orang ngasih kita wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita memberinya lebih, itu sudah ihsan. Makanya sampai siapa namanya Imam saya kok lupa, Syajaratul Ma'arif yang sering dikutip Gus Baha itu, Izzuddin Ibnu Abdissalam itu kan menulis kitab Syajaratul Ma'arif, itu bicara tentang ihsan.
dari berbagai aspeknya, mulai aspek ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap makhluk-makhluk yang lain, itu banyak sekali. Dan itu semuanya ada ayat Al-Qur'annya. Lalu dikupas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kalau orang itu semuanya berbuat ihsan, ya dibantu orang, kita bales, kita pas butuh uang minjem uang, kita kembalikan, kita lebih, itu ihsan. Yang tidak boleh itu kalau yang minjemi yang menetapkan, nanti balik nol, pinjam 1 juta kembalikan 1.100.000, nanti jadi riba, beda. Tapi kalau dari sampean yang minjemi, iki aku ono rezeki, sampean tak sahur 1 juta, iki tak gawani weji apa, itu ihsan. Dan seterusnya, nanti silakan dikembangkan. Nah, ini contoh-contoh apa tadi? Ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya itu luar biasa. Dan itu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa hurmatul Qur'ani, utawi kemuliaan Al-Qur'an indallah, di sisi Allah, menurut Allah. Di sisi wa hurmatul Qur'ani, utawi kemuliaan Al-Qur'an indallah, ing dalam ngersani Gusti Allah, artinya di sisi Allah iku kahurmatil walidi, seperti kemuliaan orang tua ala waladihi, di hadapan anak-anaknya, ing atasi anak-anaknya. Artinya orang tua ini kehormatannya itu luar biasa di hadapan anak-anaknya. Akhrajahu Tirmidzi al-Hakim mursalan wal Hakim fi tarikhihi mausulan. Qala ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu utawi Allah iku nazzala, menuzulkan sapa Allah. Ingat ya, dulu mungkin di BTQ sudah pernah saya jelaskan, ada nazzala, ada anzala. Ini sedikit saya ulangi, mudah-mudahan kalau yang sudah pernah mendengar ini menjadi penjelasan yang semakin menjadikan kita ingat. Kalau yang baru dengar, mudah-mudahan menjadi penjelasan yang bermanfaat juga. Allahu nazzala, nazzala itu menggunakan wazan fa'ala. Fa'ala itu menunjukkan makna berkali-kali. Maka Al-Quran itu nazzala sekaligus anzala. Tapi kalau kitab suci sebelum Al-Quran tidak ada keterangan nazzala, semuanya anzala, karena diterima secara satu kali sekaligus. Nabi Musa mengambil Taurat itu ketika wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya, dapat Taurat ya sekali itu. Injil juga begitu. Dalilnya mana? Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Terus musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala 'alaika itu kepada Rasulullah, berarti yang nazzala Al-Qur'an. Sementara ketika Taurat dan Injil Allah menyebutkan wa anzala. Kalau Al-Quran itu ada proses anzala sekaligus nazzala. Ini perlu dijelaskan apa enggak ini? Terus balik soalnya aku jelaskan lagi, bosan loh. Tapi yang belum pernah tahu mungkin ya biar tahu. Kalau anzala itu turun sekaligus, ini yang dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, itulah yang disebut turunnya Al-Quran dari lauh mahfud ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Sekali lagi ya, saya ulang. Jangan dipahami turunnya kalamullah itu seperti turunnya makhluk. Ini kalam, bukan makhluk. Kalau makhluk, saya naik bis atau saya berada di lantai 2 masjid ini, saya turun di lantai 1, maka saya di lantai 2 sudah tidak ada, karena saya ini butuh tempat dan butuh ruang dan waktu, butuh tempat.
saya sudah berpindah, maka di atas sudah tidak ada. Tapi proses nuzulul Quran itu kalau kata ulama ulumul Quran itu namanya proses i'lam. I'lam itu penginformasian. Jadi diinformasikan. Nah yang anzala itu informasi yang sekaligus dibawa, itulah yang tanazzalul malaikatu warruhu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam Al-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu anzala. Proses i'lamnya jadi dibawa sekaligus, dikawal oleh banyak malaikat. Lah barulah kemudian ketika diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah dibawa oleh Jibril, itu proses nazzala. Makanya turunnya tidak sekaligus. Turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Setelah itu turun lagi yang lain, ya ayyuhal muzammil. Kan begitu. Tidak urut, maka ada namanya tartibun nuzul. Maka tartibun nuzul ay nuzul yang tanzil, yang nazzala. Itu yang butuh waktu 22 tahun lebih. 22 tahun 2 bulan lebih, 22 hari. Wakilah begitu. Ada yang menggenapkan ya kira-kira 23 tahun selama periode Makkiyah 13 tahun ditambah Madaniyah 10 tahun. Makanya nanti ada pembahasan Makkiyah Madaniyah. Nah, itu proses nazzala. Turunnya tidak cuma sekali. Ada yang ayat itu turunnya 2 kali. Termasuk ada pendapat yang mengatakan suratul Fatihah itu turun 2 kali. Makanya disebut as-sab'ul mathani. Tapi pendapat itu tidak begitu kuat. Pendapat yang kuat Al-Fatihah itu disebut as-sab'ul mathani karena itu 7 ayat yang berulang. Diulang kapan? Diulang dalam sholat. Karena sholat itu wajib membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah begitu. Nah, ini namanya proses tanzil. Makanya dalam Al-Quran ada anzala, ada nazzala. Nazzala masdarnya tanzil. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lah itu tanzil. Itu berarti nazzala. Allahu nazzala. Allahu ta'ala Allah itu nazzala, menurunkan, berarti menurunkan ini berangsur-angsur atau menurunkan dalam arti berkali-kali. Karena setelah turun ayat ini turun yang lain, turun yang lain. Nanti ada yang disesuaikan dengan kebutuhan, ada yang melatar belakangi, maka nanti muncul ilmu namanya asbabun nuzul. Kan begitu. Lalu urutannya Rasulullah menunjukkan ini urutannya di sini, ini di sini, di sini. Maka jadilah tartibul mushaf. Maka muncul ilmu berikutnya. Kenapa kok urutannya begini? Apa hikmahnya? Kalau kenapanya itu tauqifi, itu sudah petunjuk dari sononya. Tinggal mencari hikmahnya. Maka muncul namanya ilmu al-munasabah. Munasabah, korelasi antara akhir ayat surat ini dengan awalnya. Ada penghubungnya. Ternyata itu muter. Makanya begitu minal jinnati wan nas, nanti muter lagi Al-Fatihah. Makanya sering saya sampaikan, orang kalau khataman, khatmil Quran itu jangan sampai minal jinnati wan nas sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Marhamdulillah. Allahumma ya Allah taqabbal minna. Dan seterusnya. Itu kalau bisa sebagaimana di dalam At-Tibyan itu mari An-Nas itu lanjutkan Al-Fatihah, lanjutkan minimal Al-Baqarah 5 ayat, baru doa khatmil Quran. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Ternyata hikmahnya apa? Pertama, untuk merajut suatu harapan bahwa khatmil Quran itu bukan yang terakhir yang kita lakukan, tapi kita akan khatmil Quran lagi. Makanya sampai Al-Baqarah. Atau sampai Al-Baqarah 5 ditambah wa ilahukum ilahu wahid tambah ayat kursi sampai berapa ayat terakhir itu mulai dari lillahi ma fis samawati.
baru doa. Lalu yang kedua, hikmahnya ada kaitannya minal jinnati wan nas dengan awal Al-Fatihah itu ada keterkaitannya. Makanya sampai Imam Nawawi itu ya, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi itu salah satu etika atau adab nek moco ayat dalam Al-Quran itu ngikuti tartibul mushaf. Jadi kalau sampai sholat, baik sholat sendiri apalagi ngimami, kalau pilihlah surat yang rakaat pertama itu posisinya lebih dulu urutan mushafnya. Jangan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Wal Asri. Ini kan tartibul mushafnya tidak pas. Etikanya Al-Asr dulu baru Al-Ikhlas. Kalau surat rakaat pertama surat An-Nas, rakaat keduanya apa? Al-Baqarah. Mari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya nggak usah semuanya. Loh ini muter, iya benar. Jadi muternya. Itu termasuk etika-etika. Ya gak dosa, kalau ndak urut juga ndak apa-apa. Cuman itu bicara mengenai bagaimana adab kita. Itu termasuk penghormatan terhadap Al-Quran, tartibul mushaf. Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah menurunkan ahsanal hadithi ing sak bagus-baguse perkataan paling atau perkataan terbaik ahsanal hadith. Rupane kitaban yaitu sebuah kitab. Jadi ahsanal hadith itu badalnya, penjelasannya itu adalah sebuah kitab mutasyabihan, yang mutasyabih di sini maknanya adalah yang serupa mutu atau kandungan mutu ayat-ayatnya. Mathania yang terulang. Mathania yang terulang. Tapi Quran itu mutasyabihan mathania, umpama ada redaksi yang mirip dan terulang tapi tetap punya ciri keindahan yang berbeda. Itu ada di kitab Laqaif Qur'aniyah, lalu ada di kitab apa lagi saya lupa itu. Itu dikupas, digali hikmahnya. Apa bedanya ketika Allah berfirman wallahu bima ta'maluna khabir dengan wallahu khabirum bima ta'malu. Itu ternyata sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam ayat itu. Berarti kalau khabirum bima ta'malun itu penekanannya pada khabirnya. Nah nanti itu kaitannya ada dalam ayat itu. Gitu tuh dikaji. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Di Al-Qasas dengan Yasin, rajulnya satunya didulukan, satunya diakhirkan. Ya lanjutannya beda. Cuman kan secara keterulangan kan ada perbedaan. Kenapa ini kok dibedakan? Ternyata salah satu hikmahnya untuk menjelaskan bahwa rajul di situ walaupun di situ menggunakan nakirah, tapi yang dimaksud rajul dalam Al-Qasas dengan rajul dalam Yasin itu orang yang berbeda memang. Dan seterusnya. Satu itu kan sudah apa itu ayatnya? Apa itu adlun wala tanfa'uha syafa'atun. Yang satunya kan itu nanti bisa dilihat lagi. Taksyairu yang bergetar. Taksyairu yang bergetar minhu sebab kitaban mutasyabihan mathani. Artinya minnya di situ sababiyah, minhu sebab Al-Qur'an tadi itu ahsanal hadits kitaban mutasyabih. Taksyairu bergetar apa juludul ladzina kulite wong-wong akeh. Juludul ladzina kulitnya orang-orang
yakhshawna yang takut sapa alladzina rabbahum ing Tuhan mereka. Summa talinu juluduhum, summa talinu kemudian menjadi lembut atau tenang. Summa talinu kemudian menjadi lembut atau tenang opo juluduhum, kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum dan hati-hati mereka. Ila dzikrillah di waktu mengingat Allah. Wa fi hadhil ayati ikhbarun minallahi ta'ala. Wa fi hadhil ayati lan iku ing dalam ayat ini ikhbarun utawi informasi minallah dari Allah Ta'ala bi annal Qur'ana bahwasanya Al-Qur'an iku ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Fayadullu maka menunjukkan apa ikhbar ala annahu bahwasanya ing atase sak temani Al-Qur'an iku ahsanu lebih bagus, lebih indah min sa'iril ahadits dibanding semua jenis perkataan min al-munazzalati yang diturunkan min indillah dari sisi Allah. Allah menurunkan At-Taurah, Allah menurunkan Al-Injil, Allah menurunkan Az-Zabur. Yang paling ahsan itu adalah Al-Quran. Berdasarkan ayat ini Allahu nazzala ahsanal hadis wa ghairil munazzala, dan selain yang diturunkan. Artinya apa? Berarti selain dari Allah, semua ungkapan yang tidak diturunkan. Ungkapan kita ini kan tidak pernah diwahyukan, tidak pernah diturunkan. Apalagi yang Allah dawuhkan saja, yang Allah turunkan saja, semuanya kalah dengan Al-Quran. Apalagi yang ghairil munazzalah, ungkapan atau perkataan yang tidak pernah diturunkan, termasuk ungkapan manusia, ungkapan sastrawan. Jadi kalau sampai terpesona dengan gubahan karya sastra seseorang dan sampean tidak merasakan keindahan Al-Quran, itu bukan salah Al-Qurannya, tetapi diri kita lah yang belum mengupgrade diri kita untuk kemudian bisa merasakan keindahannya. Nah, ini harus terus kita asah. Dan kenikmatan orang terhadap Al-Quran itu antara satu dengan yang lain itu kualitasnya bisa berbeda. Itu seberapa kembali kepada berbanding lurus dengan apa usaha kita. Ya, itu semakin bisa merasakan. Qala ta'ala wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Wa innahu lan sa'tam sesungguhnya Al-Quran fi ummil kitab ing dalam induknya kitab. Ladaina ing dalam sisi kami ikula aliyun hakim, benar-benar tinggi derajatnya, hakimun dan amat banyak mengandung hikmah. Jadi kalau Al-Qur'an wal Qur'anil hakim, Quran disifati hakim itu karena Quran itu banyak mengandung hikmah. Hikmah itu di atasnya ilmu, karena ilmu itu tujuannya untuk sampean bisa memetik hikmah. Kalau ilmu sebatas ilmu tapi Anda tidak mampu memetik hikmah, maka ilmu sampean berarti belum memberikan sesuatu yang positif bagi diri kita. Karena hikmah itu yang tinggi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mahasiswa UIN itulah yang paling berpotensi. Karena wa ma yadhakkar illa ulul albab. Jadi begitu. Hakim banyak mengandung hikmah. Itu aja kalau kita lihat ya, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama dalam surah Al-Jumu'ah itu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Tugasnya itu apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
Rasulullah mengajarkan kepada umatnya itu pertama kitab. Kalau kitab itu bicara mengenai sesuatu yang zahir-zahir. Saya belajar ilmu, belajar gini-gini, itu Alkitab. Hikmah nanti apa dari ilmu itu yang bisa memberikan sumbangsi positif terhadap diri Anda. Maka orang semakin tinggi ilmunya, itu semakin tinggi rasa khosyahnya, nanti akan terpancar dalam attitude-nya. Sehingga akhlak itu bisa dinilai benar atau salah. Dan itulah yang akan dilihat oleh orang-orang nanti. Termasuk ketika sampai kembali ke masyarakat Anda. Makanya muncul ungkapan dahulukan akhlak daripada ilmu. Itu bukan berarti sampai ojo sinaus akhlak itu. Akhlak itu muncul kalau ilmunya semakin kuat dan benar dalam memaknai ilmunya. Contoh kecilnya begini, kenapa kok orang itu mesti akhlak itu buahnya dari ilmu? Ya, kita tidak tahu tentang akhlak ini kalau kita tidak, ilmu kita tidak bertambah. Ilmu itu kan dari alima ya'lamu. Ilmu itu akan memunculkan akhlak. Contoh kecil saja. Ini gus-gus di sini kan luar biasa ini. Ya, apalagi yang sudah hafalannya tasmid 30 juz. Gus yang kemarin ya Syoki tahun yang lalu ya. Gus itu Gus Yusron ya. Gus Yusron. Di UIN peserta Syauki tahu Gus Yusron semua. Oh Gus Yusron. Sehingga memotivasi kita. Aku kapan ya bisa kayak ngono? Pertanyaannya juga kapan-kapan toh. Gus Yusron itu juga usahanya mempeng sekali, usahanya itu luar biasa. Pernahkah kita berpikir, sudahkah usaha saya itu melebihi usaha yang dilakukan Gus Yusron? Baik zahiran wa batinan. Kalau belum ya jangan bertanya-tanya dulu. Tanya-tanya, saya kapan? Nanti kata malaikat, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, begitu aja. Karena yang mau saya ceritakan begini, Gus Yusron itu ketika di UIN orang akan tahu bahwa Gus Yusron ini, wah ini bukan sembarang orang, orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa di luar. Wes, itu di UIN. Tapi begitu Gus Yusron datang ke UB umpamanya, ketemu mahasiswa UB, maka mahasiswa UB akan bersikap ke Gus Yusron itu ya biasa karena tidak kenal. Jadi siapa mas? Mama ada security tanya, karena tidak tahu Gus Yusron itu siapa. Nah, tiba-tiba ada anak UB itu yang asalnya tidak tahu, punya teman anak UIN, lalu dikasih tahu, Gus Yusron itu, wah kalau ngaji, oh iya tak. Itu besok bisa sikapnya sudah berubah. Ya Gus, sudah beda. Berarti apa? Akhlak itu muncul karena dari ilmu pengetahuan. Sampai karena tahu maka memperlakukan orang jadi pas. Kan begitu. Itu namanya. Lah sama kita ini semakin tinggi ilmu kan nanti endingnya itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar subhanak. Sehingga kalau orang itu semakin tinggi ilmunya maka ma khalaqta hadza batila, inilah yang membuat orang itu semakin ilmunya semakin bertambah, justru orang itu akan merasa semakin sedikit yang dia ketahui. Disitulah dia akan merasa, tuh saya tidak ada apa-apanya. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kita melihat sana termotivasi, iki lho kok ini. Lah aku iki iso apa? Tapi lagi-lagi kemudian ketika kita bertanya begitu pada diri kita, jangan berhenti sampai di situ. Nah aku iso apa? Usaha apa sih yang sudah kita lakukan untuk bisa mengejar apa yang kurang dari dalam diri kita? Itu yang seharusnya jadi pertanyaan kita. Ya begitu. Kalau itu nanti sampean bisa meningkat terus. Lah nanti kalau sudah mau winter sampean, itulah akhlaknya dulukan. Nanti pulang ke masyarakat jangan, oh enggak benar ini, begini. Ada orang enggak pas ngajinya, sudah sepuh ngimami di musola. Besok langsung sampean gusur. Sampean bacanya enggak pas, ganti saya saja. Jangan, itulah yang harus dengan cara yang baik. Itulah akhlak yang didahulukan. Gitu loh maksudnya. Saya ini syauki, yang lain 1 bulan, saya 5 bulan syauki terus sama mama. Jadi ya tetap akhlaknya harus didahulukan.
Waqad istadalla al-Qurtubi, waqad istadalla, dan teman-teman wis mengambil dalil, artinya beristidlal dengan ayat ini sapa al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi, bihadhil ayati, dengan ayat ini, ala tafdhilil Qur'an, ing atase keutamaan Al-Qur'an ala ma qablahu minal kutub, dibanding kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an. Jadi Imam al-Qurtubi itu menjadikan ayat ini sebagai dasar, sebagai argumen, sebagai dalil nakli bahwa Al-Quran itu lebih utama dibanding Taurat, Injil, dan Zabur. Lima fiha minal akhbari bi'uluwil Qur'ani wa rif'atihi. Lima, karena sesuatu fiha minal ikhbar, fiha minal ikhbar, rupane saking ikhbar penginformasian tadi, fiha ing dalam ayat. Jadi dalam ayat ini, karena adanya sesuatu di dalam ayat ini rupane minal ikhbar, Allah menginformasikan bi'uluwil Qur'an, karena ditutup dengan ayat wa innahu fi ummil kitab, penutupnya ladaina la'aliyun hakim. Ada kata-kata aliyun, itu berarti menunjukkan bi'uluwil Qur'an, kelawan keluhuran Al-Qur'an, ketinggian derajat Al-Qur'an, wa rif'atihi, dan keluhuran Al-Qur'an. Ada pertanyaan? Monggo, satu atau dua pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, silakan yang di pojok sebelah sana. Jilbab warna kuning. Gak jadi. Udah ada ya halusinasi. Dari gus-gusnya. Ya wes, nanti pertanyaannya disimpan dulu, insyaallah pada episode yang akan datang kita lanjutkan. Cukup nggih? Nah, ya iki jika sampe ini kok sak jam cerita wae. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka. وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.